Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita dalam sebuah majelis yang insyaallah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam sebuah hadis yang senantiasa memotivasi kita untuk selalu menyampaikan kebenaran dan untuk selalu menyampaikan kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan sebuah jalan pada kebenaran, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Termotivasi sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kehidupan kita itu agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tentunya kita akan sangat sadar, kita menyadari dengan sebenarnya bahwa ketika kita membaca Al-Quran tidak akan mengurangi waktu kita. Kita harus yakin itu. Justru sebaliknya akan menambah keberkahan dan menambah waktu kita semakin menjadi berkualitas. Kalau kita hitung secara hitungan matematika manusia, matematika dunia, membaca Al-Quran tampak seakan-akan mengurangi waktu. Dan memang itu benar adanya. Tapi itulah matematika manusia. Lain kalau matematika Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan waktu kepada kita total 24 jam dalam sehari. Seolah-olah berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam jika kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Tetapi tahukah kalian bahwa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Allah akan ganti waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan keberkahan yang berlipat ganda. Sahabat Al-Haq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu apa itu makna barakah. Al-barakah hiya ziyadatul khair. Ada yang mengatakan dia adalah langgengnya kebaikan. Ada yang mengatakan bertambah kebaikan, pertambahan atau pertumbuhan. Wujudnya apa keberkahan itu? Bermacam-macam. Misal seperti pekerjaan kita beres 24 jam dengan segala jadwal yang begitu padat. Allah berikan keberkahan pada waktu 24 jam itu kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas kita dalam sehari itu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua terlaksana kegiatannya. Tentunya karena Allah memberikan keberkahan pada waktu kita. Atau mungkin ya, ketika kita bisnis ada keuntungan yang bertambah, kesehatan yang terjaga, produktivitas kita meningkat, dan juga kita mampu untuk melakukan agenda-agenda ya dari satu tempat ke tempat lain dan terus seperti itu. Belum kewajiban-kewajiban kita pribadi sehari-hari. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang berkah kepada kita. Karena apa? Kita mulai hari kita dengan membaca Al-Quran. Itulah keberkahan yang Allah berikan lewat kita tilawah Al-Quran. Jadi kita harus yakin ini ya, semakin waktu kita habiskan untuk membaca Al-Quran, sungguh berlipat-lipat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mampu menyelesaikan segala urusan dunia pada saat itu. Mampu menyelesaikan segala aktivitas pada hari itu. Karena kita awali hari kita dengan tilawah Al-Quran. Itulah wujud keberkahan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan selalu mendahulukan Al-Quran dalam setiap harinya, memperbanyak baca Al-Quran di setiap harinya, dan selalu menyibukkan diri bersama Al-Quran. Pernahkah kita mendengar tentang orang yang sibuk atau stres? Mungkin banyak di antara kita orang yang memiliki kesibukan yang luar biasa, sampai bingung gitu ya, sampai mengatakan waktu 24 jam kurang gitu ya. Saking seperti itunya akhirnya muncul stres. Atau kita ambil contoh lagi, orang yang punya hutang. Hutangnya tidak lunas-lunas, padahal sudah dicicil tiap bulannya, tidak ada putusnya gitu ya. Bahkan bertambah-tambah hutangnya karena unsur ada menggunakan kartu kredit yang jelas-jelas mungkin gitu ya, di dalamnya ada jenis riba. Atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi untuk kehidupannya, mencari motivasi, tidak bersemangat lagi dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, kemudian kesulitan untuk mencari sebuah pekerjaan, nganggur setiap harinya, mengerjakan tugas juga nggak selesai-selesai. Bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah, tesis atau mungkin skripsi, nggak kelar-kelar. Dan segala macam ujian, permasalahan, problematika kehidupan,
Bisa jadi waktunya kurang berkah karena tidak diawali dengan Al-Quran. Contohnya apa? Bangun tidur mungkin langsung HP yang dipegang. Bangun tidur mungkin langsung didengarkan nyanyian. Bangun tidur mungkin langsung membuka YouTube, film dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, pagi harinya aktivitasnya diawali dengan sesuatu yang menyebabkan keberkahan itu menjauh, maka selanjutnya waktu-waktu berikutnya, maka tentunya akan menjadi tidak tertata, berantakan semuanya. Waktunya menjadi waktu yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang ada di pikirannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Insya Allah memberikan penyakit dalam dirinya. Bagaimana itu bisa? Itu tadi kata Rasulullah SAW. Apa 4 penyakit itu kata Rasulullah? Yang pertama, kebingungan. Itu sudah tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Orang yang punya masalah, orang yang kebingungan, hutangnya tidak lunas-lunas, pekerjaan juga tidak selesai-selesai gitu ya. Kemudian hutang juga tidak lunas-lunas dan sebagainya. Dilanda kebingungan yang tiada putusnya. Kata Rasulullah yang kedua, penyakit yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. 24 jam kurang karena tidak berkah. Kata Rasulullah yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi selalu kurang seperti itu. Yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani. Itulah bentuk-bentuk kehilangan umur yang disebabkan tidak berkahnya waktu. Sehingga kita harus tahu bahwa dahulu para ulama bisa menulis karya-karya yang agung yang jumlahnya melebihi bilangan umur mereka. Padahal saat itu belum ada mesin ketik, apalagi komputer, apalagi HP yang bisa screenshot atau mungkin mengabadikan tulisan-tulisan ya dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang penting belum ada. Terus gimana pada zaman dahulu ulama menuliskan? Semuanya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Ditambah kondisi yang lebih sulit daripada zaman sekarang. Mengapa mereka bisa? Sahabat Al-Haq yang dimuliakan Allah SWT. Jawabnya tentunya karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Tentunya para ulama salaf zaman dulu, mereka adalah membaca Al-Quran. Tiada henti, tiada putus sehari-harinya bersama Al-Quran. Malamnya Al-Quran, bangun tidurnya Al-Quran, mau tidurnya Al-Quran, dakwahnya Al-Quran, zikirnya Al-Quran. Wajar jika mereka para salafus sholih ya mampu untuk menyelesaikan semua amanah mulianya, baik menulis kitab-kitab menyampaikan yang hak kepada kaumnya saat itu berdakwah, jihad dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah yaitu Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat kepada Al-Diya Al-Maqdisi sebelum yang terakhir berpenuntut ilmu. Apa wasiat beliau? Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan kamu tinggalkan. Karena kemudahan yang akan kamu peroleh dalam pencarianmu akan berbanding lurus dengan kadar yang kamu baca. Al-Diya mengatakan, lalu aku renungi hal itu dan aku praktekkan berkali-kali. Setiap kali aku membaca banyak, semakin mudah aku menghafal hadis dan menulisnya. Jika aku tidak membaca, tidak mudah aku untuk melakukannya. Jadi sahabat Al-Haq yang dimuliakan Allah SWT, jelaslah bahwa membaca Al-Quran membawa keberkahan sehingga waktu yang kita miliki bisa lebih bermakna dengannya. Jadi untuk pesan kita bersama, khususnya untuk saya pribadi, jangan lupa kita selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi kita harus luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang. Jadi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, jangan menunggu waktu luang. Kalau kita menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, kapan kita luangnya? Iya kan? Jadi semakin sibuk, kesibukan itu akan terus datang. Semakin kita memberikan alasan, maka alasan berikutnya akan memintanya. Semakin kita malas, maka kemalasan berikutnya juga akan mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.